Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi an'amana bini'matil iman wal Islam. Walladhi hadana lihada. Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita semua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah. Seraya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal saleh yang kita lakukan wabil khusus pada Sayyidul Ayyam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali khatib mengajak kepada diri sendiri dan hadirin semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Seraya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebab sebaik-baik bekal seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di akhir bulan Rabiul Awal, bulan Maulud. Tepatnya kita insyaallah sekarang berada pada tanggal 25 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 21 Oktober 2022. Hadirin yang berbahagia, mari kita senantiasa terus menerus istiqamah untuk saling mengingatkan agar kita senantiasa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita demi meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat suri tauladan yang baik
untuk kita ikuti di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika para sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Para sahabat mengadukan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ghalla syi'r, harga-harga pada naik, harga-harga pada melambung tinggi. Fasa'ir lana, maka buatlah keputusan, tetapkanlah harga yang selayaknya bagi kami." Maka menanggapi keluhan para sahabat ketika itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menetapkan harga. Al-Qabid yang menahan, Al-Basit yang meluaskan. Dengan kata lain, dialah dengan ketentuannya yang telah menaikkan harga-harga barang. Demikian pula dialah pula lah yang berkuasa untuk menurunkan harga-harga barang tersebut. Ar-Razik, dialah zat yang maha pemberi rezeki. Hadirin yang berbahagia, dari hadis yang singkat ini tersirat hikmah yang begitu luar biasa, di mana ketika para sahabat mengeluhkan kondisi perekonomian ketika itu dengan naiknya dan melambung tingginya harga-harga bahan pokok ketika itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung kemudian semerta-merta menetapkan harga sekian dan seterusnya, tetapi lebih mengajak kepada para sahabat untuk menintrospeksi diri, untuk mengevaluasi, dan yang paling utama dievaluasi di situ adalah akidah. Yang paling utama dievaluasi di situ adalah keimanan. Dengan mengajak berpikir para sahabat ketika itu bahwa semua itu terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, Allah Subhanahu wa taala menetapkan harga-harga itu tujuannya adalah untuk menegur hamba-hambanya sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tersirat di situ bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi dalam semua aspek kehidupan kita dalam dunia ini, sesungguhnya semua solusinya adalah terdapat pada bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana akidah kita, bagaimana keimanan kita. Apakah hablum minallah kita sudah baik? Apakah hablum minan nas kita sudah baik? Sebab ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, keimanan dan ketakwaan itulah solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Baik kita hadapi secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, marilah kita renungkan beberapa janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk suatu negeri, amanu, mereka benar-benar beriman, wattaqau, dan keimanan mereka itu direalisasikan dalam bentuk ketakwaan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat. Pasti kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, pasti akan kami berikan solusi yang terbaik bagi mereka, dan kami akan beri rezeki dari arah yang mereka tidak duga-duga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau sebaliknya, walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah, mereka tidak beriman dengan sebenarnya kepada Allah, mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegur hambanya, akan memberikan cobaan, akan memberikan musibah kepadanya agar mereka sadar dan agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Man 'amila salihan, siapa saja yang melakukan amal saleh, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia melakukan amal saleh tersebut dengan dasar keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berjanji akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini tentunya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan yang terbaik pula kelak di darul akhirah karena amal saleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keimanan dan takwa dan ketakwaan itu, kaum muslimin mampu menghadapi problematika apapun bentuknya dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbaiki hablum minallah kita. Kita senantiasa memperbaiki hablum minan nas kita. Dan amalan yang paling utama untuk kita memperbaiki hablum minallah kita adalah dengan kita menegakkan salat kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajak keluargamu, perintah keluargamu, tentunya setelah kita menegakkan salat secara pribadi-pribadi. Wa'mur ahlaka bis-shalah, ajak keluargamu untuk senantiasa menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam menegakkan hal tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kalian rezeki. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah orang-orang yang beriman dalam menghadapi segala suasana apapun, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan segera mengadukan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen yang terbaik untuk kita mengadukan segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersujud, ketika kita salat, ketika kita ruku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita adukan segala
problematika kita. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala dengan segera memberikan solusi kepada kita. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah seorang ahli hikmah mengatakan, wallahi la ubali walau asbahat habbat asy-sya'iru bidinarin alayya an a'buduhu kama amarani wa alayhi ay yarzuqani kama wa'adani. Wallah, demi Allah, la ubali, aku tidak peduli, walau asbahat habbat asy-sya'iru bidinarin, walau sekiranya satu butir beras itu seharga 1 dinar, seharga 3 jutaan. La ubali, aku tidak peduli. Alayya an a'buduhu kama amrani. Sebab tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan kepada kita dan sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Wa alaihi ay yarzuqani kama wa'adani, dan sudah barang tentu menjadi kewajiban Allah memberikan rezeki kepada kita sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kita. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita solusi dalam menghadapi segala problematika kehidupan kita di dunia ini, yakni hendaknya kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beriqtida, untuk senantiasa beruswatun hasanah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولتلامذنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.